Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi MTS Muhammadiyah 7 Purbalingga di Kejobong yang saya cintai dan saya sayangi, saya banggakan. Untuk materi hari ini pelajaran Pak Guru, yaitu proses pembelajaran mata pelajaran fikih kelas 9, yaitu nanti kita akan membahas masalah penyembelihan, yaitu saya ambil dari materi esensi. Selanjutnya, sebelum saya sampaikan pada kalian materi pelajaran yang saya sampaikan, saya terlebih dahulu ingin memerintahkan untuk siswa dan siswi pada hari ini mengabsen lewat admin MTS Muhammadiyah 7 Purbalingga melalui online, dan ini pun nanti pembelajarannya juga melalui online, sehingga siswa-siswi diharapkan untuk memperhatikan, mendengarkan, dan memahami apa yang saya sampaikan pada kali ini. Untuk mengawali percobaan tatap muka lewat online ini atau pembelajaran daring, semoga siswa-siswi kelas 9A ini siap untuk mengikuti pelajaran Pak Guru, yaitu pelajaran fikih. Selamat mengikuti. Yang pertama adalah materi pembelajaran tentang penyembelihan. Apa itu sih penyembelihan? Penyembelihan adalah suatu cara untuk mematikan supaya binatang itu mati, yaitu memutus jalan nafas, memutus jalan makanan, urat nadi, untuk mematikan hewan tersebut melalui tuntunan syara. Namun pada kesempatan ini Pak Guru ingin menyampaikan khususnya yang berkaitan dengan materi esensi, yaitu tentang ibadah penyembelihan kurban. Bahwasanya seorang muslim itu disunahkan untuk mengadakan penyembelihan kurban. Apa sih itu? Yang pertama adalah pengertian kurban. Apa itu pengertian kurban? Kalau dilihat dari bahasa, kurban itu berasal dari bahasa Arab, yaitu yang berasal dari bahasa Arab berbunyi qoroba yakrobu kurbanan wa kurbanan. Itu menurut bahasa Arab, yang berarti pendekatan diri atau mendekatkan diri. Kata kurban telah dijadikan istilah dalam syariat Islam untuk pengertian penyembelihan binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu, dilaksanakan pada waktu tertentu, dan dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kalian juga sudah paham dan sudah tahu dari kelas yang dulu, kelas 7 juga pernah disampaikan, dan sekarang di kelas 9 diulangi lagi tentang kurban, yaitu perintahnya adalah surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna sani'aka wal abtar.
yang artinya sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu adalah yang terputus dari rahmat Allah. Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. Apa sih, kenapa kita diberi pelajaran tentang diperintahkan oleh Allah supaya berkurban? Karena bagi kita umat Islam, hukum berkurban adalah hukumnya sunnah. Bahkan bagi Rasulullah adalah wajib dan bagi kita adalah sunnah muakkad. Selanjutnya di dalam firman Allah ataupun sabda Rasul juga sudah diterangkan berkaitan dengan perintah berkurban. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, kutiba alayya, saya ulangi, kutiba alayyan nahru walaisa biwajibin bikum, rawahul ad-Daruqutni. Diwajibkan kepadaku berkurban dan tidak wajib atas kamu. Maksudnya bagi Rasulullah itu berkurban wajib dan bagi umatnya adalah sunnah muakkad. Adapun sejarah singkat kurban adalah sudah dimulai sejak zaman Nabi Adam, yaitu yang dilaksanakan oleh putranya yang bernama Qabil dan Habil. Dan selanjutnya diteruskan syariat kurban itu pada zaman Nabi Ibrahim yang pada waktu itu diberi mimpi untuk menyembelih putranya Ismail. Namun setelah lulus dengan cobaan-cobaan itu, maka Ismail dan ayahnya yaitu Ibrahim yang menyembelih Ismail ternyata diganti oleh Allah melalui malaikat Jibril dengan seekor gibas. Ini gibas yang besar. Oleh karena itu Ismail selamat dan yang disembelih adalah gibasnya untuk berkurban. Itulah sejarah singkatnya. Selanjutnya kita lanjutkan pada syarat binatang-binatang untuk yang dijadikan untuk kurban. Sebelumnya adalah macam-macam hewan yang bisa untuk kurban. Di antaranya adalah domba, terus apa itu? Sapi. Nah, sapi, kerbau, kuda. Nah, kemudian onta. Nah, itu yang biasa untuk berkurban. Kalau yang bukan binatang ternak, gajah ini tidak bisa untuk berkurban. Badak juga tidak bisa untuk berkurban. Rusa juga tidak boleh untuk berkurban. Apalagi unggas itu juga tidak bisa untuk berkurban. Oleh karena itu, yang bisa untuk berkurban adalah binatang-binatang ternak, yaitu domba, sapi atau sapi, kemudian onta dan kerbau. Itulah yang bisa kurban. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan umur yang bisa untuk kurban, yaitu sudah mencapai umur kurang lebih 1 tahun sampai 2 tahun atau lebih. Kemudian ketentuan umur binatang kurban itu, misalkan domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau lebih, dan yang sudah memenuhi syarat yaitu sudah musinah, yaitu sudah berganti gigi. Selanjutnya yang kedua, kalau kambing biasa sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Nah, kalau kambing berkisar umur 2 tahun, 2 tahun. Selanjutnya sapi
sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Kemudian onta, kalau onta itu berumur 5 tahun yang bisa untuk berkurban. Selanjutnya hewan kurban yang binatang kurban yang tidak bisa untuk dijadikan hewan kurban, yaitu karena cacat, yaitu cacat kakinya pincang, kemudian cacat matanya buta, atau mungkin lagi sakit, ya, itu tidak diperkenankan untuk berkurban. Jumlah yang dikurbankan, kurban untuk lebih dari 1 orang, misalkan sapi bisa untuk lebih dari 1 orang, 1 sapi bisa untuk 7 orang, sedangkan satu domba hanya untuk 1 orang. Kemudian pemanfaatan daging kurban, yaitu pertama adalah sesuai dengan surat Al-Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkurusmallahi fi ayamin ma'lumatin ala ma razaqahum mim bahimatil an'ami wa kulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Jadi daging kurban itu bisa dimanfaatkan dari hadis dari Quran ini, yang artinya agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan dia kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Surat Al-Hajj ayat 22. Itulah sekilas atau sedikit tentang pengertian bagaimana tuntunan dari penyembelihan hewan kurban yang harus kita miliki dan kita pahami, kita mengerti, sehingga saya harapkan kalian nanti pada suatu saat sudah bisa berkurban, memiliki harta yang cukup. Biasakanlah untuk berkurban pada setiap tahunnya. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses dan sehat selalu, terhindar dari COVID yang pada saat ini menggejala. Mudah-mudahan kita selamat darinya, terhindar dari wafat penyakit yang sedang merajalela saat ini. Terima kasih, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak atau siswa-siswi, setelah saya menyampaikan beberapa materi, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan nanti setelah kalian melihat video yang saya tayangkan ini. Silahkan kalian tonton sementara waktu, atau mungkin kurang lebih 5 menit. Nanti setelah itu kalian bisa mengajukan pertanyaan lewat online. Silahkan, terima kasih, selamat menikmati. Nanti tariknya ke belakang ya, kuat. Tarik, tarik. Ya, tarik, tarik kan? Ya.
Allahumma inna Amalia Rina Rahman binti Hasyati Ribawu Ali Muhammad Iqbal Hakim bin Ikhwan Tamiadi Alia, Bapak Dadat Jainal Musadat bin Haji Arifin, Bapak Jaja Sumarna bin Haji Nur Hasan, Bapak Bambang Ibrahim Abdul Rahman, Muhammad Esa Muhammad Naib Al-Masni bin Naimi Darmawan, kepada kita Kania Novianti bin Hadiat latihan Idul Kurban di Masjid LP3I. Nah, apa yang saya sampaikan bahwa antara onta dan sapi ini tidak sama naharnya. Kalau onta naharnya di dada, di leher atas dada, tapi kalau sapi dapnya ini lurus leher, lurus telinga. Leher ini lurus telinga, dari rahang ini 4 jari. Ya. Kalau ini menyembelihnya agak ke sini, ini tidak sunat ya, tidak sunat. Tapi ini segini, Pak. Nah, ini yang pertama. Yang kedua tidak kalah lebih penting, Bapak pelajari nafas sapi ini. Nafas keluar masuknya sapi, saat sapi nafasnya ke dalam jangan diambil untuk disembelih. Tapi saat sapi ini nafasnya keluar, maka ambil sembelih. Maka darahnya akan lancar dan dagingnya tidak bau. Jadi kalau selama ini ada daging bau, domba bau, sapi bau, karena apa? Penyembelihannya tidak sunat. Ya, insya Allah. Jadi penyembelih yang terbaik, kata yang Nabi anjurkan, sebaik-baiknya sembelih adalah setajam-tajamnya golok dan secepat-cepatnya sembelih, itu baru sunat. Jadi bagi yang belum bisa, nanti insya Allah kita bisa adakan pelatihan yang lebih baik lagi. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah, batu takbir. Batu takbir, batu takbir. Allah. Ini dijaga supaya ini tidak bergerak. Dan kalau tidak takut ini ke sini. Nah, ini satukan dengan nafas kita sama. Masuk, keluar, ini bukan. Ini urat saraf ini ya. Urat saraf ini, yang lain urat saraf, tapi yang dianjurkan Nabi 2 ini, Pak. 2 yang keluar ini. 2 yang keluar ini harus 1 kali. Tidak boleh 2 kali. Ya. Jadi insya Allah saya persilahkan untuk mahasiswa dan para ahli di sini LP3I untuk memaknai ini. Insya Allah nanti kita ada pelatihan yang lebih baik lagi, Pak. Ada yang bisa ditanyakan ataupun yang belum jelas boleh ditanyakan pada Pak Guru. Terima kasih. Dan nanti setelah kalian pahami, saya mohon kalian untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya sharekan ke kalian untuk dijawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih.